Julian sengaja mengajak ngobrol mamanya ya guys untuk menceritakan kelakuan busuk dari adiknya yaitu Romi, di mana Romi yang telah menghancurkan kehidupan Julian selama ini. Julian memang tidak mau tinggal lagi satu atap dengan Om Romi dengan alasan bahwasannya ternyata Om Romi adalah dalang di mana yang telah membuat kehidupannya Julian dan keluarganya telah hancur semacam itu. Di masa lalu bahkan dia mau menikah dengan Dania dan itu tidak jadi. Kenapa? Karena pada waktu dulu memang Dania itu memang sempat diculik ya. Penculikan Dania itu memang ulahnya adalah Om Romi semacam itu. Dan banyak hal terjadi tidak hanya itu, makanya sengaja diceritakan kepada Mama Gina semacam itu untuk Mama Gina agar tahu kebusukan dari adiknya semacam itu. Nah, tidak hanya itu yang dilakukan oleh Julian yang tidak menginginkan untuk Om Romi itu tinggal stay satu rumah satu atap bersama dengan Julian dan keluarganya, melainkan juga ingin memecat Om Romi semacam itu. Karena Om Romi ternyata adalah orang yang sangat jahat sekali. Bahkan memang dari mulut Om Romi sendiri yang menyatakan bahwa selama ini ternyata jauh sebelum Julian itu mengenal Dania, ternyata Om Romi itu sudah mengenal Dania semacam itu. Bahkan Om Romi pun juga mengatakan secara langsung kepada Julian dan juga Safira di depan Julian dan Safira, yang mana Om Romi itu bilang bahwa selama ini biaya kuliahnya Dania itu memang ditanggung oleh Om Romi semacam itu, dan ternyata Om Romi sudah mengenal Dania terlebih dahulu. Itu dari mulut Om Romi sendiri kepada Julian. Setelah mendengar hal tersebut ya guys ya, dari penjelasannya Julian membuat Mama Gina itu benar-benar sangat bingung dengan sikap adiknya. Ternyata Om Romi itu adalah orang yang jahat ya semacam itu. Bahkan tidak hanya itu, penculikan yang dilakukan oleh Om Romi kepada Dania sehingga membuat histeris Julian dan membuat Julian keadaannya tidak baik-baik saja sehingga terjadi mental illness pada waktu itu. Dan memang penculikan itu ya dilakukan Om Romi dengan tujuan apa? Supaya dia tidak mengejar-ngejar keponakannya Romi yaitu Julian. Kenapa? Karena Dania memang lebih cinta kepada Julian. Namun sayangnya di situ ya guys ya, Om Romi tidak terima atas orang yang sangat dia cintai yaitu adalah Dania yang lebih mengejar keponakan dia sendiri semacam itu. Bahkan tidak hanya itu, dia juga telah memperkaos, ya kan, Dania sehingga Dania itu melarikan diri ke luar negeri. Kenapa? Karena dia malu. Malu dengan apa yang telah dilakukan oleh Om Romi. Bukan hanya itu, tapi juga menculik dia. Dan itu adalah perbuatan yang sangat sedih banget nih guys. Dan setelah mendengar semua penjelasan dari Julian nih guys ya, membuat Mama Gina itu benar-benar semakin sedih, ya kan. Namun yang jadi pertanyaannya, tahu dari mana gitu Julian? Tahu ketika Safira dan juga Julian itu mendengar langsung dari mulut Dania ketika dia marah dengan suaminya Romi. Ya, di situ nih guys ya, tanpa sepengetahuan pada waktu itu memang Dania membeberkan semua kelakuan busuk Romi kepada Safira dan juga Julian. Dan dari itu nih guys ya, membuat Julian ini sengaja ngomong kepada mamanya nih guys, supaya mamanya itu tahu kelakuan busuknya adiknya Romi semacam itu. Selama ini perbuatan Romi itu tidak bisa dimaafkan, seolah-olah mereka itu tidak terjadi apa-apa, padahal ada Loli yang dihasilkan dari perbuatan Om Romi dan juga Dania. Om Romi itu tidak mau kehilangan Dania karena memang dia jauh lebih mencintai Dania ketimbang siapapun semacam itu. Dan pada waktu itu ya, karena memang Dania lebih mengejar cintanya Julian, akhirnya dia diperkaos pada waktu itu nih guys, sehingga membuat ya kan keadaan menjadi lebih rumit gitu loh. Dan pada waktu itu nih guys ya, menghilangnya Dania itu semua karena penculikannya dilakukan oleh Romi, dan dia harus pergi ke luar negeri untuk menyembunyikan semua masalahnya semacam itu, dan Dania tidak mau menikah dengan Julian karena hal tersebut. Dan memang hal ini sangat tidak baik-baik saja. Menurut Mama Gina, dia benar-benar sangat sedih bahwa ternyata kelakuan kekejaman yang terjadi menghancurkan kehidupan keluarganya, ya, itu adalah ulahnya adiknya sendiri Romi. Benar-benar tega Romi itu nih guys. Setelah mendengarkan itu semua membuat dia Mama Gina ini semakin marah. Kenapa? Karena adiknya ya, adik kandung dari Mama Gina itu ternyata yang telah menghancurkan keponakannya Julian. Kok bisa Julian selaku anaknya
ya Mama Gina itu dihancurkan oleh omnya sendiri semacam itu. Kok bisa hal itu terjadi? Nah kemudian Mama Gina itu berusaha untuk minta maaf atas segala yang telah terjadi, walau bagaimanapun ya Julian tidak bersalah. Dan maka dari itu nih guys ya, Julian juga bilang bahwa dia nggak bisa kalau tinggal satu atap dengan Om Romi, dia nggak akan kuat gitu loh. Karena seolah-olah yang pernah terjadi dalam kehidupan, mental illness-nya dia terganggu, itu semua gara-gara Om Romi. Namun Om Romi tidak merasa bersalah sedikit pun semacam itu, ya. Dan dari situ nih guys ya, Mama Gina yang minta maaf kepada anaknya. Justru karena perbuatan adik kandung dia sendiri, anaknya yang harus jadi korban. Bahkan Mama Gina sama ini tidak tahu karena dibohongin oleh Om Romi yang ternyata ini menyimpan kebusukan semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Mama Gina benar-benar menangis nih guys ya. Kesedihan yang dialami oleh anaknya itu semua karena gara adiknya kandungnya yaitu Romi semacam itu. Nah sementara Romi itu nih guys ya, dia menemukan keadaan istrinya Dania yang tidak baik-baik saja dan dia membawa pulang semacam itu. Karena memang pasca Dania itu ketemu dengan Yuda, membuat mental illness-nya Dania sangat terganggu dan merasa bahwa kematian dari Loli itu adalah kesalahan dari ibunya sendiri, yaitu Dania yang tidak bisa menjaga anaknya Loli semacam itu. Nah kemudian karena kondisinya Dania itu tertidur gitu kan, tidak baik-baik saja, dia langsung membawanya Dania ke kamarnya nih guys ya. Karena apa, kondisi dia memang tidak baik-baik saja, makanya langsung guys ya dibawa ke kamarnya nih guys ya, supaya dia istirahat di kamar semacam itu nih guys. Nah sesampainya di kamar, dia meletakkan ke kasur. Nah setelah diletakkan di kasur, dia melihat keadaan Dania yang ternyata tidak baik-baik saja. Dia berusaha untuk membangunkan Dania, namun ternyata Dania tidak bangun-bangun. Akhirnya dia berpikir untuk membawa Dania pergi ke rumah sakit. Namun ternyata dia berpikiran lain, apa mungkin karena dia nggak bangun, ini kesempatan yang bagus buat dia eksekusi dia, melakukan eksekusi kepada Dania. Kenapa? Karena alam semesta itu sengaja berpihak kepada Om Romi. Makanya di dalam pikirannya Om Romi bahwa lebih baik ini waktu yang tepat untuk bersama dengan Dania, bersenang-senang bersama dengan Dania. Karena dia harus eksekusi segera nih guys. Karena kesempatan seperti ini tentunya tidak akan pernah datang dua kali. Selama ini Dania selalu tidak mau kan diajak untuk dieksekusi, tidak mau berduaan, tidak mau dia. Dan ini kesempatan gitu loh guys buat ya Om Romi melakukan hal itu semua. Makanya ya guys ya, dia berusaha nih guys ya untuk membuka bajunya karena ini adalah malam yang begitu sangat indah bagi Om Romi. Padahal di situ ya anaknya Loli baru saja meninggal. Kok bisa Om Romi itu berpikiran untuk melakukan hal tersebut? Padahal Dania sendiri mental illness-nya juga sangat terganggu, ya kan? Dan kok bisa Om Romi malah seperti itu loh guys. Dan memang kejadian yang terjadi dalam kehidupan Dania memang tidak baik-baik saja semacam itu loh guys. Dan maka dari itu nih guys ya, Ariana itu memang berpikir bahwa kesehatan mentalnya Dania itu mungkin sangat terganggu dan mungkin butuh pertolongan dari Riana. Karena Riana selaku psikolog mungkin ingin dan di situ nih guys ya, Dania yang masih tertidur pulas dan disinilah kesempatan bagi Romi untuk mengeksekusi dia karena dia sudah melepaskan bajunya. Hal yang sudah ditunggu lama setelah akan terjadi seperti itu dan memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh Romi, yaitu mengeksekusi Dania. Setiap hari dia selalu memikirkan Dania, siang, pagi, malam dia selalu memikirkan Dania dan tidak ada yang tidak terbesit dalam pikirannya Romi untuk melakukan tindakan tersebut kepada Dania, orang yang sangat dia cintai. Di saat dia mulai menyentuh tubuh Dania nggak mau nih guys. Untuk apa dia ngelakuin hal itu? Dan Dania ini malah kelihatan sangat stres. Kenapa? Karena dia malah justru cari anaknya Loli yang telah meninggal. Dia pikir ya Loli itu masih ada di kamarnya, di mana tempat ia biasanya tidur semacam itu. Dia histeris, dia menangis di mana anaknya. Dia berusaha untuk mencari ke kamar anaknya saat ini. Romi berusaha bilang kepada Dania bahwa anaknya itu sudah meninggal. Namun ternyata Dania tidak bisa menerima itu semua guys. Dania tidak bisa kalau misalkan tidak bertemu dengan anaknya semacam itu. Makanya dia histeris dan malah menyalahkan suaminya. Dia menganggap bahwa saat ini ya kan anaknya itu masih hidup. Makanya dia terus ke kamar. Dia berusaha ke kamarnya anaknya untuk melihat di mana keadaannya. Bahkan ketika dilihat di kamar mandi, di kasur, tidak ada anaknya. Lalu di manakah keberadaan anaknya? Dia terus histeris mencari anaknya nih guys ya. Bahkan di situ nih guys ya, baju-bajunya kan sudah tidak ada. Dania sendiri yang telah memberikannya ke panti asuhan. Namun dia lupa nih guys.
Ya, dan dia bingung nih guys karena bajunya sudah tidak ada. Di pikiran dia bahwa mungkin anaknya diculik atau hilang semacam itu. Ya, karena apa? Baju-bajunya juga tidak ada. Dia tidak menyadari bahwa kematian anaknya semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, Riana tetap kepikiran terkait mental illness-nya Dania. Bagaimana keadaan Dania saat ini? Ya kan, pasti kasihan dan membutuhkan bantuan orang setelah kematian dari anaknya Loli. Mungkin dia belum bisa menerimakan hal itu, dan ini kesempatan bagi Riana untuk cari tahu dan pengen ngobrol dekat dengan Dania. Namun nih guys ya, di situ karena teleponnya memang ada di tasnya Dania dan kondisinya Dania saat ini sedang stres dan tidak baik-baik saja. Di situ nih guys ya, Bibi Siti tidak berani untuk mengangkat teleponnya Riana karena itu kan ya bukan privasinya dia, jadi dia nggak berani semacam itu. Nah, karena tidak diangkat akhirnya membuat Riana untuk menelpon sekali lagi. Dia berusaha untuk telepon lagi. Nah, di situ nih guys ya, anak buahnya Romi juga tidak berani mengangkat, Bibi Siti juga tidak berani mengangkat semacam itu. Lalu gimana dong kalau mereka itu nggak berani mengangkat nih guys? Namun di situ nih guys ya, jadilah tuh Bibi Siti untuk mengangkat telepon. Mungkin barangkali penting kali ya semacam itu, kan itu ada di tasnya cewek, jadi Bibi saja yang mengangkat. Kemudian seperti itu nih guys, ketika diangkat nih guys ya, ternyata yang mengangkat adalah Bibi nih guys, bukan Dania. Dan kemudian di situ nih guys ya, Dania yang tiba-tiba datang nih guys, langsung diletakkan aja tuh ya handphonenya semacam itu ke tasnya kembali tanpa dimatikan seperti itu. Dan otomatis di situ nih guys ya, terjadi perdebatan antara Romi dan juga Dania, dan otomatis juga di situ Riana mendengar semua itu karena teleponnya belum dimatikan. Ya kan, kondisinya langsung dimasukkan tas. Dania tetap mencari anaknya di mana keberadaannya, malah mencari anaknya pengen ke taman. Biasanya kalau jam segini itu mencari di taman. Apapun upaya telah dilakukan suaminya nih guys untuk mengingatkan Dania. Bahkan dia berusaha untuk mengingatkan Dania bahwa anaknya telah meninggal dunia. Apapun yang telah terjadi tidak bisa dikembalikan. Anaknya itu meninggal. Dia harus mengingat itu semua. Ariana terus berusaha untuk menelpon nih guys ya. Dan dia bingung nih guys ya karena kondisi dia mendengar teriakan dari Dania. Mungkin kondisi Dania tidak baik-baik saja. Kematian Loli itu kan sudah terjadi semacam itu. Bahkan di situ ketika Loli itu meninggal, anaknya sendiri itu sudah dimandikan oleh mamanya sendiri, ya kan? Dan dia sendiri sempat sebelum meninggal itu juga sempat mencium keningnya anaknya semacam itu. Masa Dania lupa? Makanya diingatkan tuh oleh Romi bahwa anaknya itu sudah tidak ada semacam itu. Bahwa sebelum disolatkan ke masjid, anaknya dicium keningnya, bahwa dia sendiri juga tahu dia yang telah ke makamnya anaknya sudah meninggal semacam itu. Kenapa Dania bisa sampai histeris seperti itu? Setelah dia mulai teringat bahwa anaknya itu meninggal nih guys, dia bingung nih guys, dia sedih seperti itu. Semakin Dania menyalahkan diri dia sendiri, semakin dia bingung, semakin membuat dia linglung semacam itu, ya. Dan dia stres, dia mikirin kematian dari anaknya semacam itu. Dia tidak tenang, dia sedih. Dia bingung harus ngapain. Karena ternyata keadaan dia semakin hari semakin buruk semacam itu. Suaminya bingung apa yang harus dia lakukan. Nah, sementara Riana terus berusaha untuk menelpon sekali lagi nih guys ya, untuk mengetahui bagaimana kondisinya Dania. Mungkin kondisinya Dania saat ini tidak baik-baik saja dan membutuhkan pertolongan dari Riana semacam itu. Nah, selaku suami dia berusaha untuk membawa istrinya ke kamar dia nih guys, karena istrinya butuh istirahat ya semacam itu. Riana ini bingung nih guys ya, karena memang teleponnya nggak diangkat nih, kira-kira gimana nih? Apa yang harus dilakukan Riana nih guys untuk bisa ketemu dengan Dania? Dia tidak tahu kondisi Dania saat ini memang mental illness-nya sedang terjadi. Gitu loh. Makanya membuat Riana itu bingung karena teleponnya juga tidak diangkat sama sekali, dan dia sempat mendengar ya tadi itu terjadi bentakan dari Om Romi semacam itu ya. Dan di situ nih guys ya, ada Safira, ada Julian juga di situ nih guys ya, dimana Safira baru saja memasak untuk suaminya. Dan di situ nih guys ya, Julian juga ditanya oleh Safira apakah dia sudah menceritakan semua kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Itu ada campur tangan dari Om Romi, di mana Om Romi adalah dalang dari setiap permasalahan yang terjadi. Dan Julian sudah menceritakan kepada Mama. Dan bahkan menurut Mama Gina, memang Mama Gina sudah setuju bahwa Om Romi itu seharusnya tidak tinggal di rumah satu atap bersama dengan Julian. Kenapa? Karena walau bagaimanapun dia yang telah menghancurkan kehidupan Julian semacam itu nih guys ya. Dan di situ tiba-tiba ada Riana nih guys yang berusaha untuk menelpon Safira. Mungkin Safira tahu di mana tempat tinggal atau alamatnya Dania saat ini berada. Maka dari itu dia membutuhkan alamatnya semacam itu. Suruh Sherlock atau menceritakan di mana tempat tinggalnya semacam itu loh guys. Karena dia benar-benar pengen
berkunjung ke tempatnya Dania untuk mengetahui kabar Dania. Karena setelah kematian Loli, dia melihat bahwa kondisi mental illness-nya Dania itu sangat terganggu. Dan di situ nih guys ya, ada Julian yang mendengar bahwa Rihanna itu pengen tahu gitu loh di mana Dania saat ini tinggal. Menurut Julia sebenarnya dia nggak perlu untuk ke tempatnya Dania karena itu bukan urusannya. Namun menurut dia Rihanna ini sangat perlu karena walau bagaimanapun dia psikolog, dia tahu betul bahwa keadaan seorang ibu yang telah ditinggal anaknya meninggal, dan di situ tentu saja dia nggak baik-baik saja dan dia sangat histeris gitu kan. Dan itu dilihatlah, makanya tanya tuh sama Safira. Kemudian Safira itu menyebutkan di mana alamatnya. Setelah dia menyebutkan alamatnya nih guys ya, otomatis dia tahu ya di mana alamatnya Dania tinggal saat ini. Dan di situ tentu saja Safira juga izin kepada suaminya apakah boleh, dan menurut suaminya dia boleh-boleh aja. Ya, dia bilang kepada Rihanna di mana tempat tinggal Dania. Ya karena itu kan ya terserahnya Rihanna aja semacam itu loh guys, dan memang nggak ada halangan buat Julian untuk melarangnya semacam itu. Cuman ya memang di situ bahwa tetap apapun yang akan terjadi, bahwa Julian itu tidak akan pernah memaafkan Dania sampai kapanpun. Walaupun Dania itu sendiri pun nanti adalah kakak kandung dari Safira, tidak akan pernah merubah apapun. Meskipun dia mencintai Safira, namun kehidupan Safira dan Julian itu terganggu gara-gara Dania, orang yang jahat selama ini. Nih guys, dan sementara Rihanna yang sedang bersiap-siap nih guys menuju ke tempatnya Dania. Karena apa? Dia harus sesegera mungkin menemui Dania untuk cari tahu bagaimana kabarnya Dania. Dan untuk saja alamat yang diberikan Safira sangat ya, membantu sekali seperti itu. Namun di satu sisi sebenarnya kasihan dengan Safira dan Julian yang selama ini memang dia itu diganggu, dihancurkan ya kan oleh siapa? Oleh Dania semacam itu. Dan memang kayaknya nggak adil banget ketika dia pergi ke Dania. Namun Dania membutuhkan pertolongannya guys. Dania masih saja histeris, dia masih saja bersedih atas kematian anaknya Loli. Dia menyalahkan diri dia sendiri nih guys ya atas kematian Loli. Jika saja dia bisa menjaga Loli dengan sangat baik nih guys, mungkin Loli tidak akan meninggal. Makanya di situ nih guys ya, Dania terlihat seperti dia tuh linglung, ya kayak orang linglung semacam itu. Bahkan di situ suaminya sudah berusaha untuk menasihati Dania agar tidak berpikir yang aneh-aneh semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, selaku seorang suami nih guys ya, apapun yang telah terjadi, dia bilang kepada istrinya Dania bahwa semua yang telah terjadi tidak akan bisa diubah lagi semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, Romi juga bilang bahwa lebih baik dia itu istirahat semacam itu. Karena dia lagi stres mikirin banyak masalah semacam itu atas kematian dari anaknya. Namun di situ Dania tidak akan mungkin bisa istirahat dengan sangat tenang. Karena kematian yang terjadi itu karena salahnya diri dia. Andai saja pada waktu itu dia bisa menjaga anaknya seperti itu, mungkin anaknya nggak akan meninggal semacam itu nih guys ya. Kalau saja memang dari awal Dania itu nih guys ya mungkin tidak mengejar cintanya Julian, dan dia lebih fokus untuk memilih kejujuran dan mengatakan bahwa Romi adalah ayahnya, mungkin Loli sebelum meninggal dia tahu, dan mungkin Loli akan hidup seperti itu nih guys. Nah karena memang kejahatan yang dilakukan oleh Dania akhirnya berimbas kepada anaknya semacam itu, dan sekarang Dania harus menyalahkan diri dia nih guys atas kematian Loli. Dan di situ nih guys ya, selaku seorang suami dia berusaha terus untuk selalu ya bilang kepada Dania untuk tidak menyalahkan diri dia sendiri. Bahkan dia bilang untuk lebih baik dia istirahat saja. Karena dengan cara istirahat dia bisa tenang agar tidak mikirin kematian Loli semacam itu. Dia tetap bersedih. Dia tetap saja bersedih nih guys. Dia menyalahkan diri dia sendiri atas kasus kematian dari anaknya Loli semacam itu. Dia nggak akan bisa mudah begitu saja tidur ya, karena anaknya meninggal semacam itu loh guys. Makanya dia itu bingung nih guys, dia tuh sedih dan dia bilang kepada suaminya bahwa segala hal yang telah terjadi itu adalah salahnya Dania. Apalagi anaknya yang baru saja meninggal, bagaimana dia bisa tidur? Anaknya kan baru saja dikubur semacam itu, bagaimana dia bisa tidur dengan nyenyak semacam itu? Nah di situ nih guys ya, orang tuanya Romi hanya bisa mengharapkan Dania untuk legowo, untuk menerima semua kejadian bahwa Loli itu memang sudah meninggal, dan lebih baik Loli itu didoakan. Yang dibutuhkan Loli adalah doa semacam itu. Namun Dania tetap saja menyalahkan diri dia semacam itu. Semakin membuat dia menangis, semakin membuat dia histeris. Dia benar-benar bersedih atas kematian Loli. Dia terus menyalahkan diri dia semacam itu. Romi ini bingung nih guys, apa yang harus dia lakukan untuk membuat istrinya agar dia tidak linglung, bersedih, dan untuk menerima segala sesuatu hal yang telah terjadi atas kematian Loli. Itu bukan salahnya Dania, namun menjadi suratan takdir. Dan di situ nih guys ya, bingung banget tuh guys ya. Dan di situ nih guys ya, Dania teringat nih guys ya, seharusnya dia menjaga anaknya dengan sangat baik semacam itu.
ya kan? Dan dia bingung apa yang harus dia lakukan nih guys ya. Nah dia teringat nih guys, di saat itu nih guys ya, kondisi dia itu linglung, terus kemudian dia juga diam, membuat suaminya semakin bingung semacam itu nih guys ya. Tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan selaku seorang suami, apakah perlu dibawa ke rumah sakit tergerak untuk memeriksakan keadaan Dania, karena mungkin mental illness-nya Dania sedang terganggu saat ini. Dan di situ bingung nih guys, dia benar-benar bingung nih guys ya, melihat bahwa kok dia seakan-akan kayak orang gila semacam itu loh guys, dan dia mikirin atas kematian Loli, dia menyalahkan terus gitu loh. Nah di situ nih guys ya, bahkan Dania ini sempat kepikiran untuk melakukan hal tindakan yang aneh-aneh nih guys. Dengan cara apa? Dia melihat di situ nih guys ya, bahwa dia pengen nyusul Loli saja. Dia melihat di depan dia ada pisau, maka dia berkeinginan untuk meninggal saja, sama seperti Loli menyusul ya. Dia harus menemani Loli katanya seperti itu, dan dia mau meninggal dan menyusul Loli. Kemudian di situ nih guys ya, selaku seorang suami, dia berusaha untuk mengingatkan Dania agar tidak melakukan hal itu. Apapun yang telah terjadi dengan Loli, itu tidak akan pernah bisa dirubah. Lebih baik mendoakan yang terbaik semacam itu, demi Loli semacam itu, biar Loli tenang di alam sana semacam itu loh guys. Dan di situ Dania tetap saja menyalahkan diri dia, tetap dia berusaha untuk menyalahkan diri dia, bahkan dia mau menusuk diri dia agar dia menyusul Loli. Dan di situ nih guys ya, terjadi pertikaian antara, di situ suaminya berusaha untuk ya membuat Dania ini agar dia tidak sakit semacam itu. Dan di situ nih guys ya, pisau itu untuk saja nih guys ya tidak mengenai tubuh dia. Kenapa? Karena anak buahnya untuk saja dengan cepat membuang pisau tersebut dan berhasil mengambil pisau tersebut, dan pembantunya langsung membawa pisau itu ke kamar atau membawa ke tempat yang lain agar aman. Dan di situ nih guys ya, dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, Dania mengamuk. Dia mengamuk dan berusaha untuk mencari pisau untuk mengakhiri hidup dia, karena dia harus menemani Loli semacam itu, membuat dia semakin histeris. Histerisnya Dania membuat semua orang yang ada di situ bingung semacam itu. Sementara di situ nih guys ya, anak buahnya Romi itu berpikiran bahwa lebih baik Dania harus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa keadaannya. Mungkin mental illness-nya terganggu saat ini dan dia membutuhkan bantuan dari dokter untuk diperiksa. Dan akhirnya di situ nih guys ya, Dania semakin terpuruk, Dania semakin bersedih, Dania semakin tidak baik-baik saja semacam itu. Dan di situ suaminya bingung, dan kemudian melihat bahwa kondisi istrinya semakin buruk, maka lebih baik di situ seharusnya dia membawanya ke rumah sakit terdekat. Dan kemudian di situ nih guys ya, dia berusaha untuk menyuruh ya anak buahnya untuk segera ke mobil untuk mempersiapkan, dan sementara dia mau menggendong Dania membawanya ke mobil supaya dia segera dibawa ke rumah sakit terdekat agar mendapat penanganan segera mungkin. Dan di situ otomatis ya guys ya, dia melakukan yang terbaik agar Dania kondisinya baik-baik saja, karena ternyata Dania benar-benar sangat histeris, benar-benar stres mikirin kematian Loli dan menyalahkan atas kejadian kematian Loli ini gara-gara ibunya Dania semacam itu. Dan di situ segeralah dia berusaha untuk membawa